Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Widya Lestari, SPD, MPD, dan juga kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SPD, MAK, dan juga kepada teman-teman semua. Di sini saya Sinantia Ardi bakal menyampaikan mengenai materi jurnal umum. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita mulai, pastiin kalian semua udah siap nih buat belajar dan mendengarkan saya menjelaskan mengenai jurnal umum. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini nggak hanya bermanfaat tetapi juga membawa keberkahan. Jangan lupa berdoa ya semuanya. Oke, kita next ke menunya. Di sini kita bakal mengetahui tentang tujuan dari belajar jurnal umum, materinya, contoh, video pembelajaran, latihan, maupun profil. Kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kenapa ya kita harus belajar jurnal umum? Oke, kita next langsung ya. Tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik setelah mempelajari jurnal umum ini pertama, dapat menjelaskan pengertian jurnal umum dengan tepat. Kedua, mengidentifikasi transaksi keuangan sebagai uang masuk dan uang keluar. Dan yang ketiga, membedakan debit dan kredit dalam pencatatan akuntansi. Dan yang keempat, mencatat transaksi sederhana ke jurnal umum secara benar. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya yuk. Apa aja ya yang akan kita pelajari di jurnal umum ini? Yang pertama, kita bakal belajar tentang jurnal umum, pengertiannya. Kedua, fungsinya. Ketiga, aturan debit kredit. Keempat, komponen jurnal umum. Kelima, cara membuat jurnal umum. Dan yang keenam, membentuk bentuk dari jurnal umum. Oke, kita masuk aja ke pengertiannya ya. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik pihak internal maupun eksternal organisasi. Setelah tahu pengertiannya, pastinya kita juga harus tahu fungsi dari jurnal umum itu sendiri. Di sini terdapat 5 fungsi ternyata jurnal umum. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada fungsi historis, yang dimana jurnal umum ini mencatat semua transaksi secara berurutan sesuai dengan tanggal kejadian. Jadi, di dalam jurnal umum ini bisa dibilang menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Maka dari itu, jurnal umum dibilang fungsi historis karena secara kronologis dan juga sistematis. Yang kedua ada fungsi pencatatan, yang dimana jurnal ini digunakan untuk catat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Maksudnya gimana sih? Nah, pastinya mereka jurnal umum ini bakal mencatat semua transaksi sehingga kita tuh dapat mengetahui perubahan modal, biaya, kekayaan, pendapatan. Yang dimana itu semua tuh pasti ada di jurnal umum. Nah, jurnal umum ini tuh bisa dibilang sebagai awal untuk kita membuat laporan keuangan perusahaan yang baik. Yang ketiga itu ada fungsi analisis, yang dimana pencatatan dalam jurnal ini merupakan hasil analisis transaksi yang terlibat serta posisi debit dan kredit. Maksudnya gimana? Jadi semua transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum ini tuh hasil analisis semua. Dan itu tuh berupa debit kredit yang terpengaruh. Dan di sini tuh analisisnya nggak cuma dari debit kreditnya aja, penggolongan nama akun, jumlah atau besaran transaksinya itu juga masuk ke analisis. Dan yang keempat itu ada instruksi, yang dimana pedoman dalam proses pencatatan ke tahap berikutnya, khususnya dalam menentukan debit kredit. Nah, di sini tuh kan
fungsi instruksi itu adalah proses pemasukannya. Jadi proses pencatatan ini tuh tidak hanya sebagai dokumen transaksi aja, tetapi dia tuh bersifat perintah dan juga petunjuk dari debit dan kredit. Dan yang kelima adalah fungsi informatif, yang dimana memberikan informasi dan penjelasan terkait transaksi yang terjadi. Jadi dengan adanya jurnal ini, maka perusahaan akan mendapatkan informasi dan juga penjelasan dari bukti-bukti pencatatan transaksi tersebut dalam perusahaan. Oke, kita next aja ya. Nah, di sini tuh ada aturan dari debit dan juga kredit. Pasti kalian nggak asing dengan nama-nama akun yang ada di sebelah elemen cowok tersebut. Yang pertama itu ada aset atau harta atau aktiva. Itu debitnya bertambah dan kreditnya berkurang. Dan saldo normalnya itu ada di debit. Yang kedua itu ada utang atau kewajiban. Yang dimana di debitnya itu dia berkurang dan di kreditnya itu dia bertambah. Dan saldo normalnya itu ada di kredit. Dan yang ketiga itu ada modal. Di debitnya dia berkurang, di kreditnya dia bertambah. Sehingga saldo normalnya dia ada di kredit. Dan yang keempat itu ada pendapatan. Dia sama juga, di debitnya dia berkurang, di kreditnya dia bertambah, dan saldo normalnya ada di kredit. Dan yang kelima itu ada beban. Di debitnya itu dia bertambah, di kreditnya dia berkurang, dan saldo normalnya ada di debit. Oke, kita next. Komponen-komponen dalam jurnal umum. Di sini ada 5. Jadi kalau misalnya kalian membuat jurnal umum, pastiin 5 komponen ini tuh ada. Yang pertama itu tanggal transaksi. Kan tadi saya sudah sempat sebutkan fungsi dari jurnal umum adalah fungsi historis, yang dimana dia itu secara berurutan tanggal-tanggalnya. Nah, makanya itu harus ada tanggal di sini. Bisa dibilang sebagai referensi kronologis dan juga pelacakan waktu transaksi. Dan yang kedua, ada nomor referensi atau nomor bukti. Jadi, setiap entries itu pasti biasanya disertai dengan nomor referensi. Itu tuh seperti faktur, nota, atau bukti pembayaran. Apa sih gunanya? Gunanya itu untuk mempermudah verifikasi maupun pelacakan transaksi. Yang ketiga, itu ada nama akun yang terkena transaksi. Jadi, setiap transaksi itu pasti melibatkan satu atau lebih akun yang didebitkan dan dikreditkan. Maka nama akun yang terkena dampak tersebut itu harus ditulis secara jelas. Dan yang keempat itu ada deskripsi transaksi. Deskripsi transaksi ini adalah deskripsi singkat yang menjelaskan sifat atau rincian transaksi tersebut. Ini tuh membantu untuk kita memahami konteks dari transaksi tersebut saat kita melakukan review maupun audit. Dan yang kelima adalah kolom debit dan kredit, yang dimana setiap entry jurnal pasti memiliki kolom untuk menjumlahkan debit dan kredit. Nah, sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, yaitu double entry accounting, yang dimana total debit dan kredit itu harus seimbang. Jadi pastiin banget nih guys, kalau misalnya kalian mencatat itu harus seimbang antara total debit dan juga total kredit. Oke, kita next ya. Nah, cara membuat jurnal tuh gimana sih? Pertama tuh pahami persamaan akuntansi. Maka dari itu, sebelum masuk ke jurnal umum ini, pastiin kalian tuh udah paham banget tentang dasar akuntansi. Bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akunnya yang harus digunakan apa, posisi debit kreditnya yang benar apa. Kalau kalian paham itu, pasti kalian bakal membuat jurnal umum ini dengan cepat dan juga tepat. Yang kedua, itu kumpulkan bukti transaksi. Nah, tahap selanjutnya itu adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, invoice, faktur, bahkan kwitansi. Yang nantinya kita lanjut ke nomor 3, yaitu mengidentifikasi transaksi. Jadi, kita tuh tahu transaksi mana yang mengakibatkan posisi keuangan itu berubah dan bisa dicatat dalam jurnal. Nah, biasanya satu transaksi itu minimal tuh ada 2 akun yang pastinya terpengaruh. Dan yang terakhir itu pencatatan jurnal umum. Ini tuh biasanya dilakukan setelah identifikasi. Dan ini tuh dimasukin lah yang tadi hasil identifikasi. Sesuai dengan prinsip dasar akuntansi lagi, yaitu double entry system. Jadinya pastinya antara debit dan kredit itu harus seimbang atau jumlahnya harus sama.
Oke, kita next aja. Nah, ini dia bentuk dari jurnal umum yang tadi saya sudah sampaikan komponen-komponennya. Ada tanggal, akun, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Oke, setelah kita tahu tadi materinya, kita langsung contoh aja kali ya, biar makin paham lagi. Next, contohnya di sini adalah pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Ardi menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Di sini Tuan Ardi menyetorkan uang ke perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan uang sebesar 500 juta. Tetapi perusahaan memiliki kewajiban kepada Tuan Ardi, yaitu modal tersebut. Sehingga kasnya bertambah di debit dan juga modalnya bertambah di kredit. Sehingga ini dia contoh jurnalnya. Kasnya di debit, modalnya di kredit dengan keterangan setoran modal Tuan Ardi pada 1 Januari 2022. Oke, kita next ke contoh yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2022, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Oke, kita next. Nah, ini dia bentuk dari penjurnalannya. Jadi, kendaraan kita membeli aset, sehingga aset itu bertambah. Tetapi aset itu dibeli dengan uang tunai, sehingga uang yang ada di perusahaan juga berkurang. Jadi, maka dari itu, di sini tanggalnya 5 Januari 2022, kendaraannya didebit karena dia bertambah asetnya, dan kasnya karena berkurang, dia ditaruh di kredit. Dan keterangannya adalah pembelian kendaraan dengan totalnya sama 150 juta. Kita next ke contoh yang ketiga, yaitu pada tanggal 15 Januari 2022 membayarkan beban telepon sebesar 1 juta secara kredit. Kalau kredit berarti tandanya kita bisa dibilang utang. Jadi perusahaan itu mengutang. Jadi di sini kan tadi udah sempat dibahas nih aturan debit kredit. Kalau beban di debit itu bertambah, sehingga beban telepon itu bertambah di debit dan utang juga bertambah di kredit. Sehingga pada waktunya ini adalah 15 Januari 2022. Oke, kita next. Nah, ini dia video pembelajarannya. Kalau kalian ada yang masih nggak ngerti, kalian boleh lanjut nonton dari video pembelajaran yang saya lampirkan ini. Dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi untuk dapat mencatat sebuah transaksi ke dalam bentuk jurnal umum, kita harus betul-betul paham mengenai saldo normal dalam akuntansi. Di mana saldo normal dalam akuntansi ini dalam proses jurnal umum akan kita gunakan untuk menentukan posisi saldo dari sebuah akun, apakah posisinya di debit atau di kredit. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai persamaan dasar akuntansi dan saldo normal akuntansi. Saya ulang sedikit untuk merefresh pengetahuan kita, sebenarnya penggunaan dari si saldo normal itu seperti apa. Kemarin sudah kita bahas yang ini, di mana setiap kelompok akun terdiri dari yang namanya akun-akun. Nah, kata kuncinya adalah semua akun yang berada di sebelah kiri sama dengan yang terdiri dari aset dan beban mempunyai saldo normal di debit. Ketika bertambah di debit dan ketika berkurang posisi. Oke, itu dia video sekilasnya. Kalian bisa nonton lebih lanjut lagi di link tersebut. Kalian nanti bisa pencet aja link YouTube-nya buat nonton kelanjutannya. Oke, kita next langsung aja kali ya ke latihan soal, biar kalian makin paham nih mengenai jurnal umum tersebut. Oke, kalau kalian masih ada yang belum ngerti, kalian bisa balik lagi ke materi yang tadi. Kalau misalnya udah ngerti, kita langsung mulai aja yuk. Oke, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 5 Januari 2024, toko Sinar Cahaya membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 1.500.000. Jurnal umum yang tepat pada transaksi tersebut adalah. Nah, di sini ada beberapa jawaban nih. Ada 5 opsi jawaban, banyak banget ya. Nah, pertama itu kita bisa lihat. Dia membelinya perlengkapan secara tunai. Berarti kas perusahaannya pasti
kurang karena dia membelinya secara tunai. Perlengkapannya, kalau misalnya kayak gini berarti kan dia membeli, berarti dia perlengkapannya bertambah. Berarti yang mana kira-kira yang benar ya? Coba kita jawab yang C. Wah, ternyata jawaban yang kita pilih tepat sekali. Oke, kita langsung aja next ke soal berikutnya. Nah, di sini dia. Pada tanggal 9 Februari 2024, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta secara tunai. Berdasarkan transaksi tersebut, akun yang terlibat pada posisi pencatatan yang benar adalah jeng, 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 jeng. Kira-kira apa ya menerima pendapatan jasa secara tunai? Apa ya? Apa nih? Nih, coba kita jawab yang B ya. Wah, ternyata jawaban yang kita pilih kurang tepat nih. Kira-kira kenapa ya salah? Coba kita lihat pembahasannya yuk. Oke, ternyata penerimaan pendapatan secara tunai itu menyebabkan kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Nah, kas itu dicatat di debit, sedangkan pendapatan dicatat di kredit. Jadi semuanya tuh dua-duanya bertambah, cuman bertambahnya yang satu di debit dan yang satu di kredit. Oke, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Soal ketiga nih. Ternyata pada tanggal 20 Maret 2024, perusahaan membeli barang dagang secara kredit dari PT Maju Jaya senilai 9 juta. Transaksi ini akan dicatat dalam jurnal umum dengan membeli barang dagang secara kredit. Berarti dia mengutang. PT tersebut mengutang ke PT Maju Jaya. Tapi dia membeli barang dagang, berarti barang dagangnya bertambah, utangnya juga bertambah. Utang itu posisinya ada di mana ya? Jadi kredit kalau bertambah. Berarti jawaban yang benar apa ya? Kita jawab yang B coba ya. Wah, ternyata jawaban yang kita pilih sudah benar nih guys. Kita lanjut aja kali ya ke soal berikutnya. Oke, sekarang bentuk soalnya udah berubah nih. Perhatikan jurnal umum berikut. Beban listriknya di debit 950, sedangkan kasnya 900. Berdasarkan jurnal tersebut, kesalahan yang terjadi adalah, kira-kira apa kesalahannya ya? Udah bisa terlihat belum nih kesalahannya? Kan tadi ada penjelasan tentang double entry, prinsip dasar akuntansi. Double entry adalah debit dan kredit harus sama. Di sini bisa dilihat 950 sama 900. Mereka beda. Berarti jawabannya apa? Yang C. Yeay, jawaban yang kita pilih sudah benar. Oke, kita next lagi. Soal terakhir. Pada tanggal 19 April 2024, perusahaan membayar utang usahanya sebesar 7 juta secara tunai. Analisislah transaksi dan pencatatan jurnal umum. Kalau membayar utang secara tunai, itu gimana ya? Utang tuh kalau misalnya berkurang tuh posisinya ada di apa sih? Kredit, terus abis itu kas. Kalau berkurang tuh di posisi apa sih? Ayo diingat-ingat lagi. Tadi, aturan debit kredit. Oke, kita coba jawab kali ya. Kita jawab yang B. Wah, ternyata yang kita pilih jawabannya betul. Oke, kita lanjut ke... Nah, ternyata materi maupun latihan sudah kita laksanakan semua. Nah, ini adalah profil saya sebagai penyampai materi. Saya bernama Sinantia Ardi, tempat tanggal lahir saya di Jakarta 20 Juli 2007 dengan NIM 17156255079. Saya merupakan dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Nah, oke, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan juga latihan-latihan interaktifnya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun salah pengucapan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Dan saya berterima kasih kepada
teman-teman semua yang mau mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.